Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan, nama saya Elsa Triindah Pramesti dengan NPM 205060082. Halo, perkenalkan, nama saya Diana Pristasia dengan NPM 205060081. Halo, perkenalkan nama saya Tiara Lisnawati dengan NPM 205060078. Halo, perkenalkan nama saya Meira Delia Puspita, NPM 2050649. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan ejaan bahasa Indonesia, yaitu penulisan singkatan, akronim, penulisan angka, dan bilangan, serta penulisan tanda baca. A. Pengertian singkatan dan akronim. Pengertian singkatan. Singkatan merupakan proses pemendekan yang berupa huruf atau gabungan huruf, baik yang dieja huruf demi huruf maupun yang tidak dieja huruf demi huruf. Bentuk-bentuk singkatan. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat yang diikuti dengan tanda titik. Contohnya, Dr. Bambang, HOS Cokroaminoto, Sukanto SA. Yang kedua, singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, PT, Perseroan Terbatas, NIP, Nomor Induk Pegawai. 3. Singkatan umum yang terdiri dari 3 huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. Tetapi, singkatan umum yang terdiri hanya dari 2 huruf diberi tanda titik setelah masing-masing huruf. Contohnya, DLM dan lain-lain, ISD dan sebagainya, PTH dan terkata. Yang keempat, lambang kimia, singkatan satuan ukur, takaran, timbangan, dan mata uang asing tidak diikuti tanda titik. Contohnya, CU, ukrum, TNT, trinitrotoluene, dan CM, sentimeter. Pengertian akronim. Akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai sebuah kata yang sedikit banyak memenuhi kaidah fonotaktik Indonesia. Misalnya, IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia, dan PTN, Perguruan Tinggi Negeri. Bentuk-bentuk akronim. 1. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Contohnya, ABRI dan SIM. Yang kedua, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal, huruf kapital. Contohnya, Depdagri dan Depdun. Dan yang ketiga, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, pemilu dan rudal. B. Angka dan lambang bilangan. A. Angka. Angka dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. Angka Arab yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka Romawi I1, II2, III3, IV4, V5, VI6,
VII7, VIII8, IX9, X10, L50, C100, D500, M1000, V5000, M1.000.000. B. Bilangan. Bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Ciri-ciri bilangan yaitu 1. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika bilangan itu dipakai secara berurutan seperti dalam perincian atau paparan. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Koleksi perpustakaan itu mencapai 2 juta buku. 2. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika lebih dari 2 kata, susunan kalimat diubah agar bilangan yang tidak dapat ditulis dengan huruf itu tidak ada pada awal kalimat. Misalnya, 50 siswa kelas 6 lulus ujian. Panitia mengundang 250 orang peserta. Bukan 250 orang peserta diundang panitia dalam seminar itu. 3. Angka yang menunjukkan bilangan utuh besar dapat dieja sebagian supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 550 miliar rupiah. Dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Proyek pemberdayaan ekonomi rakyat itu memerlukan biaya 10 triliun. C. Penulisan tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fonem atau kata dan frase pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Pemakaian tanda baca meliputi beberapa bagian, diantaranya tanda titik. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Misalnya, 2 pokok-pokok eja bahasa Indonesia titik. Tanda titik juga bisa dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Misalnya, 1.30.10 jam, maksudnya 1 jam 30 menit 10 detik. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu rincian atau bilangan. Misalnya, ibu memberi sayur, koma, tahu, koma, dan daging. Tanda koma juga bisa dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata tetapi, melainkan, sedangkan. Contohnya, sistem pendidikan nasional membuat pembelajaran dalam bidang teori, tetapi kurang dalam bidang praktik. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat sejenis dan setara, dan dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk. Misalnya, Bapak menyiram tanaman titik koma, Ibu sibuk bekerja di dapur. Tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pembelian. Dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Dapat dipakai dalam teks drama, sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya,
Ibu membeli perabotan rumah tangga. 2. Mesin cuci, kulkas, dan kompor gas. Tanda pisah. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat dan menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lainnya sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Misalnya, kemerdekaan bangsa ini saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Tanda petik ganda. Tanda petik ganda dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tulisan lainnya. Dipakai untuk mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat dan dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, saya belum siap, kata ucap, tunggu sebentar. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain dan dipakai untuk mengapit makna, terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Misalnya, Ibu, Bapak pulang dan rasa letihku renyap seketika, ujar uncap. Kesimpulan, singkatan merupakan proses pendekat yang berupa huruf atau gabungan huruf baik yang dieja huruf demi huruf maupun yang tidak dieja demi huruf. Dan akronim merupakan proses pendekat yang bergabungkan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai sebuah kata yang sedikit banyak memenuhi kaidah fonotatik Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah dalam pembuatan akronim dan singkatan kita harus tetap perhatikan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Dalam penulisan angka dan lambang bilangan kita harus memperhatikan 12 kaidah tersebut sehingga dapat menggunakan dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Dalam penggunaan tanda baca perlu diperhatikan dalam penulisan karya tulis atau karya ilmiah. Masing-masing tanda baca memiliki aturan dan tata letak penggunaannya, sehingga kita harus cermat dalam penggunaan tanda baca dan menempatkan tanda baca pada aturan yang telah ditetapkan. Sekian dari video penjelasan tentang penerapan ejaan bahasa Indonesia yang menjelaskan penulisan singkatan, akronim, penulisan angka dan bilangan, penulisan tanda baca. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.